Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raya Kuru dengan NIM S1S1222079. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Komputer Visi bab 5, Detecting and Recognizing Face, atau mendeteksi dan mengenali wajah. Nah, di sini pada bab ini atau memperkenalkan beberapa fungsi deteksi dan pengenalan wajah OpenCV beserta berkas data yang mendefinisikan jenis objek tertentu yang dapat dilacak. Secara khusus, kami membahas pengklasifikasian cascade HAR atau HAR cascade, metode HAR yang menganalisis kontras antara wilayah gambar yang berdekatan untuk menentukan apakah suatu gambar atau sub gambar sesuai dengan jenis yang diketahui. Di sini kita mempertimbangkan cara menggabungkan beberapa pengklasifikasian cascade HAR dalam hierarki sehingga satu pengklasifikasi mengidentifikasi wilayah induk, yaitu wajah, dan pengklasifikasian lainnya mengidentifikasi wilayah anak seperti mata. Nah, secara keseluruhan di sini akan dibahas topik-topik mengenai memahami konteks HAR cascade, kemudian menemukan cascade HAR pralatih pre-train yang disertakan dengan OpenCV, yaitu mencakup beberapa face detector, kemudian menggunakan HAR cascade untuk mendeteksi wajah dalam gambar diam dan video, kemudian mengumpulkan gambar untuk melatih dan menguji pengenalan wajah, menggunakan beberapa algoritma pengenalan wajah yang berbeda seperti aging face, feature face, dan local binary pattern histogram atau LBPH. Lalu menyalin wajah persegi panjang dari satu gambar ke gambar lain dengan atau tanpa masker. Selanjutnya, kita menggunakan kamera kedalaman depth kamera untuk membedakan antara wajah dan latar belakang berdasarkan kedalaman, menukar wajah dua orang dalam aplikasi interaktif. Nah, untuk technical requirements di sini menggunakan Python, OpenCV, dan NumPy. Sebagai bagian dari OpenCV, di sini menggunakan modul OpenCV Contrib modul. Lanjut saja ke bagian ini, conceptualizing HAR cascade, atau kita mengkonseptualisasikan HAR cascade. Nah, photographic image atau citra fotografi, bahkan dari kamera web, mungkin mengandung banyak detail untuk kenikmatan visual kita, manusia. Nah, namun detail gambar cenderung tidak stabil terhadap variasi pencahayaan, sudut pandang, jarak panjang, guncangan kamera, dan gangguan digital. Lebih lanjut, perbedaan nyata dalam fisik mungkin tidak menarik bagi kita untuk klasifikasi. Joseph House, salah satu penulis buku ini, diajar di sekolah bahwa tidak ada dua keping salju yang terlihat sama di bawah mikroskop. Untungnya, sebagai anak di Kanada, ia telah belajar mengenai kepingan salju tanpa mikroskop, karena kemiripannya lebih jelas jika dilihat secara massal. Nah, oleh karena itu, beberapa cara untuk mengabstraksi detail gambar berguna dalam menghasilkan hasil klasifikasi dalam pelacakan yang stabil. Abstraksi ini disebut fitur, yang konon diekstraksi dari data gambar. Jumlah fitur seharusnya jauh lebih sedikit daripada piksel, meskipun setiap piksel dapat memengaruhi beberapa fitur. Sekumpulan fitur direpresentasikan sebagai vektor, dan tingkat kesamaan antar dua gambar dapat dievaluasi berdasarkan ukuran jarak antar vektor fitur yang bersesuaian pada gambar tersebut. Nah, fitur seperti HAR adalah salah satu jenis fitur yang sering diterapkan pada deteksi wajah real time. Mereka pertama kali digunakan untuk tujuan ini dalam makalah Robust Real-Time Face Detection oleh Paul Viola dan Michael Jones
Nah, versi elektronik ini tersedia di sini. Nah, lanjut saja di for any given subject. Untuk subjek apapun, fitur-fiturnya dapat bervariasi tergantung pada skala gambar dan ukuran lingkungan di mana kontras sedang dievaluasi. Nah, yang terakhir itu disebut ukuran jendela atau window size. Untuk membuat pengklasifikasian cascade HAR, gambar diskalakan invarian skala, atau dengan kata lain kuat terhadap perubahan skala. Ukuran jendela dijaga tetap konsisten, tetapi gambar diskalakan ulang beberapa kali. Karenanya pada beberapa tingkat penskalaan ulang, ukuran objek seperti wajah dapat cocok dengan ukuran jendela. Bersama-sama gambar asli dan gambar yang diskalakan ulang disebut piramida gambar. Dan setiap tingkat berikutnya dalam piramida ini adalah gambar yang diskalakan ulang yang lebih kecil. OpenCV ini menyediakan pengklasifikasian invarian skala yang dapat memuat cascade HAR di file XML. Nah, cascade HAR sebagaimana diimplementasikan di OpenCV tidak robust terhadap perubahan rotasi atau perspektif. Misalnya, wajah yang terbalik tidak dianggap serupa dengan wajah tegak, dan wajah yang dilihat dari profil tidak dianggap serupa dengan yang dilihat di depan. Implementasi yang lebih kompleks dan lebih intensif sumber daya dapat peningkatan ketahanan cascade HAR terhadap rotasi dan mempertimbangkan beberapa transformasi gambar serta beberapa ukuran jendela. Nah, di sini bagaimana kita getting hard cascade data atau bagaimana kita mendapatkan data hard cascade. Nah, di sini pada modul atau pada folder pembelajaran yang sudah kita download, di mana di direktorinya itu data, kemudian hard cascade, dan terdapat 3 file seperti ini. Saya akan tunjukkan. Nah, di sini sebelumnya kami sudah buat direktori, di mana direktori data cascade kemudian terdiri dari 3 file, yaitu HAR cascade frontal face default XML, kemudian HAR cascade frontal face alt XML yang ini, dan HAR cascade iXML. Nah, kemudian lanjut ke using OpenCV to perform face detection atau menggunakan OpenCV untuk mendeteksi wajah. Nah, dengan cv2.cascade classifier tidak banyak perbedaan antara kita melakukan deteksi wajah pada gambar diam atau umpan video. Yang terakhir hanyalah versi sekuensial yang pertama. Deteksi video hanyalah deteksi wajah yang diterapkan pada setiap frame. Tentu saja dengan teknik yang lebih canggih, kita dapat melacak wajah yang terdeteksi secara terus-menerus di beberapa frame yang mengimplementasikan bahwa wajah tersebut sama di setiap frame. Nah, di sini performing face detection on a still image, di mana kita akan melakukan deteksi wajah pada gambar diam. Nah, yang pertama di sini itu melakukan deteksi wajah pada dengan membuat gambar dan mendeteksi wajah di dalamnya. Agar hasilnya bermaksud secara visual, kita akan menggambar persegi panjang di sekitar wajah pada gambar asli, mengingat bahwa detektor wajah dirancang untuk wajah tegak dan menghadap ke depan. Kita akan menggunakan gambar barisan orang, khususnya penebang kayu yang berdiri bahu-membahu untuk menghadap penonton. Nah, setelah kita memasukkan file XML tadi, di sini akan kita buat kode seperti ini untuk mendeteksi woodcutter. Di sini sudah ada gambar woodcutter untuk hasil dari kodenya. Ini saya akan buka di VS Code.
Sini saya akan tambah file baru. Saya akan buat file har.py. Kemudian kita akan tulis kodenya. Cascade classifier. Nah, di sini kita akan copy paste gambar yang akan kita deteksi. Oh sorry, bukan gambarnya. Di sini kita copy file XML har cascade frontal face default. Kita copy paste-nya. Selanjutnya image-nya. Nah, di sini untuk penyimpanannya kita buat nama fotonya woodcutter har detect. Nah, kemudian kita coba jalankan. Nah, outputnya di sini yaitu untuk har cascade classifier. Di sini terdeteksi 3 wajah dari woodcutter. Outputnya seperti ini. Kemudian kita tutup, dan file yang sudah nama file gambar yang sudah dibuat akan tersimpan ke dalam folder yang ini. Ya, ini output yang kita sudah buat barusan. Baik. Selanjutnya, nah di sini itu penjelasan mengenai kodenya. Dimana yang pertama menggunakan import CV2, kemudian mendeklarasikan variabel face cascade yang merupakan objek dari cascade classifier yang memuat cascade untuk deteksi wajah. Kemudian membuat berkas gambar dengan CV2 imrate, mengubahnya menjadi skala abu-abu, yaitu yang ini gray, karena cascade classifier mengharapkan gambar grayscale. Kemudian di sini ada face cascade detect multi scale gray, di mana melakukan deteksi wajah. Nah, selanjutnya dari sini itu ada parameter detect multiscale meliputi scale factor dan nim neighbor. Argumen scale factor yang harus lebih besar dari 0,1 menentukan rasio penurunan skala gambar pada setiap iterasi proses deteksi wajah. Kemudian, nilai yang dikembalikan dari operasi deteksi daftar tuple yang mewakili persegi panjang wajah fungsi CV2 rectangle OpenCV mungkin
memungkinkan kita menggambar persegi panjang pada koordinat yang ditentukan, yaitu X dan Y, yang mewakili koordinat kiri dan atas, sementara W dan H mewakili lebar dan tinggi persegi panjang wajah. Nah, yang di sini untuk pemanggilan CV2 ImShow untuk menampilkan gambar yang telah diproses. Nah, outputnya tadi sama persis seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada performing face detection on a video, melakukan deteksi wajah pada video. Nah, skrip ini akan membuka umpan kamera, membaca frame, memeriksa frame tersebut untuk mencari wajah dan memandai mata di antara wajah yang terdeteksi. Terakhir, skrip akan menggambar persegi panjang biru di sekitar wajah dan persegi panjang hijau di sekitar mata. Untuk skripnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk mendeteksi mata pada wajah yang terdeteksi. Sini kita buat file baru. Nah, kita mulai dengan masukkan import CV2. Cascade classifier. Di sini kita copy paste bagian hard cascade frontal fade default XML. Kita ambil dari kode sebelumnya. Selanjutnya iCascade. Kita copy paste file bagian hard cascade I. Lalu kita inputkan untuk kameranya. Di sini kita menggunakan kamera yang default dengan indeks 0. Video capture 0. Nah, di sini outputnya menampilkan pendeteksi wajah. Mungkin matanya kurang terdeteksi karena pencahayaannya kurang. Oke, di sini matanya sudah terdeteksi dan wajahnya juga sudah terdeteksi. Outputnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, dari kode kita tadi, yang pertama itu mengimpor modul CV2, kemudian menginstalasi dua objek, menginisialisasikan dua objek, yaitu face cascade dengan iCascade menggunakan hard cascade I XML. Nah, kemudian
Di sini dibuka umpan kamera dan mengulangi frame demi frame. Proses ini berlanjut hingga penggunaan menekan tombol apapun. Dalam setiap kali menangkap frame, ini mengubahnya menjadi grayscale sebagai langkah pertama dalam memprosesnya, di mana di sini framenya diubah menjadi grayscale. Kemudian di sini dideteksi wajah menggunakan metode detect multiscale dari detektor wajah. Seperti dilakukan sebelumnya, menggunakan argumen scale factor dan min neighbors. Kemudian di sini untuk min size untuk menentukan ukuran minimum wajah khususnya pada 120 kali 120 pixel. Nah, setelah itu di sini kita melakukan iterasi pada persegi panjang wajah yang dideteksi, di mana menggambar batas biru di sekitar setiap sisi persegi panjang pada gambar berwarna asli. Kemudian di dalam area persegi panjang yang sama pada gambar grayscale melakukan deteksi mata. Deteksi mata di sini dijelaskan kurang akurat dibandingkan detektor wajah karena dapat melihat bingkaian bagian bingkai kacamata atau area wajah lain yang salah terdeteksi sebagai mata. Untuk meningkatkan hasilnya, kita dapat mencoba mendefinisikan ROI gray sebagai area wajah yang lebih kecil. Nah, kemudian kode ini itu melakukan loop untuk melalui persegi panjang mata yang dihasilkan untuk menggambar garis hijau di sekitarnya. Nah, di sini outputnya sama seperti yang kita praktekkan tadi. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengenalan wajah atau face recognition. Mendeteksi wajah yaitu fitur OpenCV yang fantastis dan menjadi dasar bagi operasi yang lebih canggih seperti face recognition. Nah, face recognition adalah kemampuan suatu program yang diberikan gambar atau video berisi wajah seseorang untuk mengidentifikasi orang tersebut. Salah satu cara untuk mencapai hal ini dengan pendekatan yang diadopsi oleh OpenCV adalah melatih program dengan memberinya serangkaian gambar yang diklasifikasikan basis data wajah dan melakukan pengenalan berdasarkan fitur gambar tersebut. Nah, fitur penting lain dari modul pengenalan wajah OpenCV adalah bahwa setiap pengenalan memiliki skor keyakinan atau confidence score yang memungkinkan kita menetapkan ambang batas dalam aplikasi kehidupan nyata untuk membatasi kejadian identifikasi palsu. Nah, di sini dimulai untuk pengenalan wajah, kita perlu wajah untuk dikenali. Kita dapat menggunakannya dengan dua cara, yaitu menyediakan gambar sendiri atau mendapatkan basis data wajah yang tersedia secara gratis. Daftar lengkap pada data wajah tersedia di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh directory dan web yang bisa kita gunakan untuk mengambil data wajah. Nah, pada buku ini di sini ada materi mengenai kita menggenerating data untuk face recognition, di mana kita membuat data sendiri untuk pengenalan wajah. Nah, di sini terdapat script yang akan menghasilkan gambar-gambar tersebut. Kita hanya perlu beberapa gambar yang berisi ekspresi berbeda, tapi sebaiknya gambar pelatihan berbentuk persegi yang semuanya berukuran sama. Contohnya menggunakan 200 x 200. Nah, di sini kita coba untuk buat kodenya. Kita misalnya filenya di sini generate data.
gen data saja. Kemudian kita inisialisasikan output folder. Misalnya output foldernya itu saya akan tampilkan di sini. Jadi saya copy path ini. Jadi kita akan buat file baru. Oke. Nah, di sini kita masukkan kembali untuk face cascade dan eye cascade-nya. Nah, kemudian untuk kamera video capture-nya kita menggunakan default kamera yang indeksnya 0. Oke, di sini saya akan coba jalankan kodenya. Nah, di sini sudah ada kamera. Di sini saya menggunakan kamera 2 untuk contoh dari kode capturing face. Nah, setelah itu di sini kita menggenerate sampel image. Sebelumnya saya akan aktifkan kamera. Nah, di sini kita menghasilkan gambar sampel yang mengembangkan pengetahuan baru tentang cara mendeteksi wajah dari video capture. Di sini kita mendeteksi wajah, memotong area frame yang telah dikonversi ke grayscale, mengubah ukurannya menjadi 200x200 pixel dan menyimpannya sebagai berkas PGM dengan nama folder tertentu. Nah, di sini dapat digunakan inisial seperti kebanyakan aplikasi dari jendela. Aplikasi ini berjalan hingga pengguna menekan tombol apapun. Nah, kemudian di sini itu dijelaskan akan diubah variabel output folder dengan sesuai nama. Nah, di sini lanjut ke bagian recognizing face.
Untuk recognizing face, di sini ada OpenCV 4 mengimplementasikan 3 algoritma berbeda, yaitu Agent Face, Feature Face, dan histogram atau Local Binary Pattern Histogram atau LBPH. Agent Face dan Feature Face diturunkan dari algoritma yang lebih umum disebut analisis komponen utama atau Principal Component Analysis atau PCA. Nah, untuk pada buku ini itu ditinjau secara umum algoritma-algoritma tersebut. Nah, di sini mengambil rangkaian observasi terklasifikasi, kemudian melatih model berdasarkan observasi tersebut, melakukan analisis wajah, dan menurunkan dua hal, yaitu identitas objek dan tingkat keyakinan bahwa identifikasinya benar. Nah, di sini disebutkan sebagai confidence score. Nah, untuk agent face dengan performance PCA yang mengidentifikasi komponen-komponen utama dari serangkaian observasi tertentu, menghitung divergensi observasi saat ini wajah yang dideteksi dalam gambar atau bingkai dibandingkan dengan dataset dan menghasilkan sebuah nilai. Makin kecil nilainya, semakin kecil pula perbedaan antara basis data wajah dan wajah yang terdeteksi. Karena itu nilai 0 menunjukkan kecocokan yang tepat. Kemudian untuk feature phrase juga berasal dari PCA yang mengembangkan konsep menerapkan logika yang lebih kompleks, meskipun komputasinya lebih intensif, ia cenderung menghasilkan hasil yang lebih akurat daripada agent face. Untuk LBPH membagi wajah yang terdeteksi menjadi sel-sel kecil. Untuk setiap sel membangun histogram yang menggambarkan apakah kecerahan gambar meningkat ketika membandingkan piksel-piksel tetangga dalam area tertentu. Histogram ini dapat dibandingkan dengan sel yang sesuai dalam model, menghasilkan ukuran kesamaan dari pengenalan wajah di OpenCV. Implementasi LBPH satu-satunya memungkinkan wajah sampel model dan wajah yang terdeteksi memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Oleh karena itu, merupakan pilihan yang praktis, dan penulis buku ini juga menemukan bahwa akurasinya sebanding dengan dua pilihan lainnya. Nah, di sini itu cara loading data untuk face recognition. Untuk struktur foldernya seperti ini. Sebentar kita akan praktekkan. Nah, kemudian di sini menuliskan script di mana memuat gambar-gambar dan memberi label dengan cara yang dapat dipahami oleh face recognizer OpenCV untuk bekerja dengan sistem berkas dan data. Nah, lalu di sini itu ditambahkan fungsi read image yang menelusuri subdirektori suatu direktori, membuat gambar, mengubahnya ke urutan tertentu, dan menempatkan gambar yang telah diubah ukurannya ke dalam sebuah daftar. Pada saat yang sama, fungsi ini membuat dua daftar lain. Pertama, daftar nama atau inisial orang yang berdasarkan nama subfolder, dan kedua, daftar label atau ID numerik yang terkait dengan gambar yang dimuat. Misalnya JH bisa berupa nama dan 0 bisa berupa label untuk semua gambar yang dimuat dari subfolder JH. Terakhir, fungsi ini mengonversi daftar gambar dan label menjadi array NumPy dan mengembalikan 3 variabel dari nama, array gambar NumPy, dan array label NumPy. Nah, ini adalah implementasinya. Nah, selanjutnya kita akan load data, kemudian mengimplementasikan kodenya. Nah, di sini kita akan membuat kode baru di VS Code. Di sini
kita buat file baru, face recognition. Nah, kita akan lihat kembali kodenya. Di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan folder data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan folder data seperti ini. Nah, di mana di sini terdapat beberapa gambar dari wajah dengan inisial-inisialnya. Kemudian kita akan masukkan dalam kodenya. Pertama, import OS. Lalu dibuat fungsi readImage. Nah, setelah itu kita call out readImage function dengan menambahkan kode ini. Path untuk training image-nya kita pakai folder yang ini. Dengan training image size dua ratus kali 200, kemudian names, training image, training label, sama dengan readImage
path to training image dan training image size. Oke. Di sini adalah kode untuk training datanya di sini, tetapi kita belum membuat face recognition-nya. Nah, kita akan melakukannya di bagian performing face recognition with agent face dan di bagian Physer face, kemudian LBPH. Oke. Untuk tugas 5, penjelasan videonya sampai di bagian materi ini yang akan dilanjutkan, maksud saya tugas 5 dan akan dilanjutkan pada tugas berikutnya. Untuk itu, sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.